Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbaroni Maulana dari kelas RA1 Manajemen semester 3. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari MK Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, untuk materi yang pertama ialah materi dari kelompok 1, yaitu pengertian ekonomi. Secara umum, bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material, individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Yang kedua adalah ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah. Apakah yang seharusnya terjadi? Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, dan masih banyak lainnya. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen ekonomi makro. Yang kedua adalah ekonomi mikro, merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau bisa dibilang aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Peralatan analisis. Ilmu ekonomi memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama. Pada tingkat yang lebih mendalam, matematika memegang peran yang sangat penting. Selain itu, statistika juga diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang bersifat langka dan terbatas serta memiliki kegunaan yang alternatif. Untuk itu, cara pemenuhan kebutuhannya berkaitan dengan metode dalam ilmu ekonomi tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Chourmain dan Prihatin meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada metode induktif. Yang kedua, metode deduktif. Yang ketiga, metode matematika. Dan yang keempat, metode statistika. Baik, selanjutnya ialah materi dari kelompok 2 yang berjudul pengembangan teori ekonomi. Sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi dunia kuno, ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu 4000 sampai 2500 sebelum Masehi dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia. Yang pertama, Sumeria dan Babilonia di kisaran 3500 sampai 2500 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India sepanjang sungai yang Tiongkok dan lembah Nil di Mesir. Dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, monetarisme pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Teori ekonomi monetarisme yang dikembangkan oleh Milton Friedman mendapatkan pengaruh yang signifikan. Monetarisme menekankan pentingnya pengaruh uang dan kebijakan moneter dalam mengatur aktivitas ekonomi. Ekonomi institusional. Pada tahun 1980-an, ekonomi institusional mengemukan sebagai pendekatan alternatif. Ini menekankan pentingnya institusi, norma, dan aturan dalam membentuk perilaku ekonomi. Ekonomi seperti Douglas North dan Oliver
Williamson adalah tokoh utama dalam teori ini. Perkembangan ekonomi daerah digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut. McKinsey dan Company 2018. Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar untuk perdagangan online informal. Selanjutnya adalah manfaat teori ekonomi. Teori ekonomi memiliki berbagai manfaat penting dalam pemahaman dan pengolahan aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari teori ekonomi. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar. Teori ekonomi membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk hukum permintaan dan penawaran, keuntungan komparatif, utilitas, marginal, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi membantu kita memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau negara. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang efisien. Teori ekonomi membantu kita dalam pengambilan keputusan yang efisien melalui pemahaman konsep biaya benefit, efisiensi, alokasi sumber daya, dan evaluasi keuntungan dan kerugian kita. Kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya terbatas kita. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 3 yang berjudul pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli. Sebagai akibat perubahan, faktor yang mempengaruhi dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastis silang, dan elastisitas pendapatan. Kita bahas yang pertama kita bahas elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebaliknya. 2. Elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang, atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau disebut ES dapat dihitung perubahan harga suatu barang akan mengakibatkan pergeseran permintaan kepada produk lain. Maka elastisitas silang atau EXY adalah merupakan persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Apabila hubungan kedua barang X dan Y bersifat komplementer atau pelengkap terhadap barang lain, maka tanda elastisitas silangnya adalah negatif. Semisalnya, kenaikan harga tinta akan mengakibatkan penurunan harga pena. Apabila barang lain tersebut bersifat substitusi atau pengganti, maka tanda elastisitasnya silangnya substitusi atau pengganti, maka tanda elastisitas silangnya adalah positif. Misalnya kenaikan harga daging ayam akan mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan terhadap daging sapi dan sebaliknya. Elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan, atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan adalah EY. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, jenis barang dan pola
preferensi konsumen periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang, elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik harga relatif tinggi, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah untuk barang tersebut, tidak terdapat barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Yang kedua, tingkat elastisitas kurva penawaran. Elastisitas mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkat elastisitas. Yang pertama elastis sempurna, yang kedua elastis, yang ketiga elastisitas, yang keempat uniter, yang kelima tidak elastis dan tidak elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambahkan dengan segera. Bila terjadi perubahan harga, sebaliknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan barang harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, muncul atau menghilangnya produk saingan. Yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Materi yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 4, yaitu teori perilaku konsumen. Ya, pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan tahap setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. 2 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal, dan yang kedua, pendekatan ordinal. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya. Yang kedua, pendapatan konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Dan yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Yang selanjutnya adalah manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu. 1. Yang selanjutnya adalah manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Yang selanjutnya adalah teori nilai guna. Dalam teori nilai guna ada 2 macam. Nilai guna total dapat diartikan sejumlah Yang selanjutnya adalah teori nilai guna. Dalam teori nilai guna ada 2 macam. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Yang kedua, nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 5 yang berjudul teori biaya dan penerimaan. Pengertian teori biaya. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa.
Sedangkan pengertian biaya produksi, pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkan, tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat, pembasmi hama, dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang diproduksi petani. Materi yang selanjutnya ialah teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Ada beberapa macam biaya produksi ya. Yang pertama itu adalah biaya tetap atau biasa disebut fixed cost. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga itu biaya total atau total cost. Yang ketiga biaya rata-rata atau average. Yang kelima biaya marginal atau marginal cost. Baik, materi yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 6, yaitu teori produksi dan kegiatan. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dan yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi atau output. Yang keempat, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Yang kelima, teori produksi dengan dua faktor berubah. Misalnya, yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Yang keenam, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Baik, cukup sekian. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan saya. Saya Akbaroni Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.